Dari pertanyaan nomor 1 diminta koefisien korelasi dan persamaan garis regresinya. Pertama, masukkan data, kadar dan absorbansi. Kemudian variabel Q. Kemudian untuk nama diisi kadar sama absorbansi. Kemudian untuk desimal diisi 0, kemudian untuk measure-nya diisi ordinal, kemudian klik analyze, kemudian correlate, kemudian klik brevet. Dari hasil sudah dipindahkan kadar dan absorbansinya, kemudian klik OK. Kemudian didapatkan hasil untuk kadar dan absorbansinya, N-nya itu 0,000, kemudian untuk absorbansi N-nya itu 6. Kemudian untuk lanjutannya dari data yang ada ini yang telah dimasukkan ke dalam tabel, kemudian di blok, kemudian insert, pilih scatter, ini scatter with only markers, kemudian cari klik layout 9, kemudian didapatkan hasil ini. Dari data yang telah didapatkan hasil Y sama dengan 0,006x plus 0,029 dan R-nya 0,979. Kemudian untuk soal nomor 2 diminta tentukan apakah terdapat korelasi antara berat badan dan kadar kolesterol. Kemudian langsung masuk ke SPS-nya. Setelah dimasukkan data yang telah didapat atau yang telah tertera di dalam soal, kemudian muncul seperti ini. Untuk nama pertama itu diganti kakak atau masuk ke SPSS. Setelah dimasukkan data, kemudian masuk ke SPSS. Setelah dimasukkan data, kemudian dari data view masuk ke variabel view. Untuk yang pertama itu data pertama diganti jadi BB atau berat badan. Kemudian untuk keduanya itu dimasukin, untuk name yang kedua dimasukkan KK atau kadar kolesterol. Kemudian desimal diganti jadi 0. Kemudian untuk measure itu diganti jadi ordinal. Dilanjutkan ke analyze, kemudian pilih correlate, kemudian brevet, pindahkan data, kemudian klik OK. Berikut correlation yang telah didapat. Dari correlation yang didapatkan untuk BB, N-nya didapatkan 10, sama halnya dengan kadar kolesterol itu didapatkan N-nya sama dengan 10. Kemudian dilanjutkan dengan soal nomor 4 dari data yang telah dimaksudkan, kemudian di blok, kemudian pilih insert, pilih scatter, kemudian klik scatter with only marks, pilih layout 9, kemudian didapatkan hasil untuk Y itu 3,918x plus 23,17. Kemudian untuk R-nya yaitu 0,964.
Kemudian dari menu insert dilanjut ke menu home, klik auto zoom, kemudian panah di samping auto zoom, panah kecil, kemudian klik more functions. Untuk atasnya select kategori itu statistical, kemudian untuk select functionnya itu dipilih Corel, kemudian klik OK. Untuk array 1 itu blok dari kadar 30 sampai 200, sedangkan untuk array 2 itu klik dari 125 atau 2B sampai 2G, kemudian klik OK. Kemudian dari hasil auto zoom itu didapatkan hasil 0,982227. Kemudian dilanjutkan dengan soal nomor 4. Langsung saja masuk ke SPSS. Setelah dimasukkan data dari resep dan apotik, kemudian masuk ke variable view untuk name. Untuk yang pertama itu resep dan apotik. Untuk desimal itu diganti jadi 0. Kemudian untuk value-nya itu yang apotik, value-nya masukkan sesuai value pertama itu 1, kemudian labelnya itu apotik merah, kemudian klik add, kemudian dilanjutkan value-nya 2, kemudian dilanjutkan apotik putih, kemudian klik add, kemudian value 3, masukkan apotik kuning, kemudian klik add, kemudian untuk value masukkan 4, kemudian dimasukkan apotik hijau sesuai dengan yang tertera pada soal yang diminta. Kemudian klik add dan klik OK. Kemudian untuk measure yang telah diganti yaitu scale dan nominal. Setelah semua data telah dimasukkan, klik analyze, kemudian klik correlate with repeat. Kemudian setelah dipindahkan ke variable, klik OK. Didapatkan correlation untuk resep itu N-nya 20 dan apotik juga N-nya 20. Kemudian setelah didapatkan data dari collection tadi, kembali lagi ke data view, klik analyze, kemudian compare means, kemudian klik one way ANOVA, kemudian untuk resep itu dipindahkan ke depend list, kemudian untuk apotik dipindahin ke vektor, kemudian klik pause, isi centang LSD dan Turki, kemudian signifikan labelnya dari 0,05 itu diganti jadi 0,01, kemudian klik continue, kemudian kembali ke one way ANOVA-nya, klik option, kemudian untuk statistik dicentang descriptive dan homogeneity of variance test, kemudian continue, kemudian diklik OK. Didapatkan dari hasil untuk one way ANOVA itu signifikannya didapatkan 0,055. Kemudian dilanjutkan untuk Excel-nya itu ini diblok semua dari data yang telah dimasukkan. Kemudian pilih insert, kemudian klik kolom, kemudian klik all clustered column, kemudian untuk chart layout-nya itu dipilih layout 5. Ini hasilnya. Dari chart yang telah ada
didapatkan hasil untuk nilai rata-ratanya yang paling tinggi itu yaitu apotik merah, dan yang paling rendah yaitu apotik kuning. Kemudian untuk selanjutnya, soal nomor 5, ditanyakan korelasi antara nilai kebersihan, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan. Langsung saja masuk ke SPSS-nya. Setelah dimasukkan untuk data views, langsung masuk ke variabel view. Untuk yang pertama itu diganti kebersihan. Kemudian untuk yang kedua itu diganti kenyamanan. Kemudian untuk yang ketiga itu diganti kepuasan pelanggan. Kemudian untuk desimalnya diganti 0. Semua. Kemudian untuk measure-nya itu diganti ordinal semua. Setelah itu lanjut ke analyze, lanjut ke correlate masuk ke derivate, kemudian dari data dipindahkan ke variabelnya, kemudian klik OK. Didapatkan correlation seperti ini. Setelah itu dari data correlation yang telah dapat disimpulkan nilai signifikan lebih dari 0,05, maka HO itu diterima, sedangkan HA ditolak. Ada korelasi atau korelasi bermakna negatif, sehingga dapat disimpulkan ada hubungan korelasi antara tingkat kebersihan, kenyamanan, kepuasan pada sebuah apotik.